Romo, saya mau bertanya, ada orang yang nikah Katolik dan punya anak 3, tapi istrinya itu pergi meninggalkan suami dan ketiga anaknya, terus menikah dengan orang Islam. Nah, bagaimana kalau suami ini akan menikah dengan seorang wanita janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya? Apakah dia bisa menikah secara Katolik? Salve Ibu Sumarni, itu yang bertanya adalah Ibu Sumarni. Sebenarnya masih ada lanjutan pertanyaannya di bawah. Ibu Sumarni yang baik, tentu saja pertama-tama saya mendoakan Bapak ini dan 3 orang anaknya. Tentu saja mereka pasti terluka dengan peristiwa yang menyakitkan ini, ditinggal pergi oleh istri dan anak-anak, merasa ditinggal oleh ibu mereka sendiri. Nah, ini pasti sangat menyakitkan, sangat melukai anak-anak terutama. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau ada masalah perkawinan semacam ini, maka kita sebagai orang Katolik harus hadir sebagai orang yang justru memberikan perhatian dan membesarkan hati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Jangan sampai kita hadir untuk menghakimi mereka, membuat mereka semakin pusing dengan situasi mereka. Nah, tidak demikian. Maka oleh karena itu juga pastor paroki kalau menemukan umat seperti ini, maka mesti mendampingi mereka dan hadir menawarkan dan memberikan solusi kepada mereka, supaya orang ini sungguh-sungguh dikuatkan dan merasa dikuatkan oleh komunitas gereja, oleh orang-orang sekitar mereka. Dan kita juga berharap bahwa Bapak ini dan ketiga anak mereka tetap setia di dalam iman Katolik. Nah, ini yang perlu juga kita perjuangkan bagi mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja prinsip yang pertama dan utama adalah bahwa di dalam gereja Katolik, sekali perkawinan itu dilangsungkan dengan sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka hanya kematian yang memisahkan keduanya. Hal itu bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1055, bahwa perkawinan itu dibentuk untuk seumur hidup. Dan juga nanti ada di dalam Kanon 1056, bahwa perkawinan Katolik bersifat unitas, monogami, itu tidak poligami, dan indissolubilitas, tidak dapat diceraikan, tidak dapat diputuskan. Dan juga Anda juga bisa baca Kanon 1141. Sama seperti tadi yang sudah saya katakan, sekali perkawinan dilangsungkan secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, hanya kematian yang memisahkan keduanya. Sebenarnya ada dasarnya di dalam Injil juga dan juga kitab suci yang lain Tapi di dalam Injil Matius misalnya bab 19 ayat 5 sampai 6, dan juga di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9, Tuhan Yesus sudah bersabda di sana bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah di dalam ikatan perkawinan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, gereja memberikan kesempatan kepada umat supaya sungguh-sungguh mempersiapkan perkawinan itu dengan baik. Jangan main-main. Mengapa? Karena sekali perkawinan dilangsungkan dengan sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Jadi umat kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan perkawinan. Jangan hanya formalitas. Ikuti KPP, kursus persiapan perkawinan, dengan sebaik-baiknya supaya nanti Anda sungguh mengenal calon pasangan Anda dan mengambil komitmen bahwa Anda mau seperti dalam janji perkawinan itu menjadi pasangan hidupnya dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat. Itu sebenarnya di hadapan Allah, di hadapan Romo, di hadapan prasaksi, di hadapan gereja, di hadapan umat yang hadir dalam perkawinan itu, Anda punya komitmen berjanji di hadapan Allah bahwa Anda mau menjadi pasangan hidupnya, setia menjadi pasangan hidupnya sampai mati dalam segala kondisi kehidupan. Dan ini yang perlu diperjuangkan untuk seumur hidup. Tentu saja saudara-saudariku yang terkasih, dalam kasus yang ditanyakan oleh Ibu Sumarni ini, kalau seandainya sebelum menikah itu
lalu ada indikasi bahwa ibu itu tadi ya tidak setia, ya mencari-cari laki-laki yang lain, lalu juga tidak berpegang teguh pada prinsip indissolubilitas, ya tidak dapat diceraikan perkawinan itu, maka harus dibuktikan apakah sungguh-sungguh ya ibu ini ya sudah melakukan atau punya pandangan seperti itu sebelum ya menikah. Ya. Karena di kita di dalam agama Katolik itu ada ajaran yang namanya anulasi perkawinan atau pembatalan perkawinan. Tapi pembatalan perkawinan itu harus dipahami dengan baik. Itu bukan perceraian. Pembatalan itu berarti anulasi perkawinan itu berarti pembatalan perkawinan yang memang sejak semula perkawinan itu memang tidak sah. Jadi sebelum menikah itu tidak sah. Sama seperti ya kalau seandainya main bola itu ya, lalu orang ya menggiring bola tapi dia sudah offside. Dia tentu saja menggolkan bola itu dan golnya bolanya gol itu ya, kenyataannya bolanya gol itu ya. Tetapi karena sudah offside sebelum menggolkan, wasit menganulir ya gol itu 0 kembali. Demikian juga di dalam anulasi perkawinan. Kalau sebelum menikah itu ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah, maka hakim tribunal kemungkinan dapat membatalkan ya perkawinan itu. Jadi tentu saja sudah berlangsung perkawinan itu, ada anak malah, tetapi karena ada indikasi atau ada dasar fundamental bahwa sebelum menikah itu ibu tadi itu melakukan perselingkuhan atau tidak setia kepada hanya satu pasangan hidup itu ya, maka hakim tribunal bisa membatalkan perkawinan itu. Jadi nanti Bapak itu bisa langsung datang ke pastor paroki, dan kepada pastor paroki perlu dia beritahu semua apa yang terjadi. Nanti pastor paroki yang membantu apakah ada indikasi dari ya istri, mantan istri ini bahwa dia tidak setia ya di dalam ikatan perkawinan itu. Kalau ada, berarti nanti Bapak itu diminta untuk mengajukan permohonan anulasi kepada tribunal keuskupan, tentu saja melalui pastor paroki, dan pastor paroki nanti membantu apa saja dokumen yang perlu dipenuhi oleh Bapak itu. Kalau permohonan anulasi itu dikabulkan oleh hakim tribunal, maka Bapak itu bisa menikah lagi secara sah dalam agama Katolik, gitu ya, secara Katolik. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, tidak selalu ya permohonan anulasi itu yang disampaikan kepada tribunal ditemukan dasar dari anulasi itu. Maka kalau tidak ada dasar anulasi, hakim tribunal keuskupan itu ya tidak mencari-cari alasan, dan karena itu mereka juga harus tegas dan berani untuk menolak permohonan anulasi itu. Berarti kalau Bapak itu ya tidak bisa ya menunjukkan atau tidak ditemukan juga dasar anulasi yang dia mohon, maka Bapak itu tentu saja ya tidak bisa melangsungkan perkawinan baru. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita memanggil Bapak itu supaya hidup sebagai orang Katolik dan menghidupi ya ketiga anaknya dengan penuh cinta. Jadi itu jawaban saya pada Ibu Sumarni yang bertanya ya kasus yang cukup pelik ini. Sekali lagi kita doakan Bapak ini dan juga ketiga anaknya supaya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.